see the color running through your veins, and I can't breathe when everything you do is pain. Oke guys, welcome back to YouTube channel Andre Salon and Barbershop. Waduh, lama banget kita udah nggak bikin video ya. Aduh, karena pulang kampungan ya, kejebak pesawat, nggak dapet tiketnya. Oke, sebelum kita mulai videonya nggak usah bacot basa-basi lah, karena modelnya sudah ada. Jadi sebelum kita mulai videonya, kita cekidot dulu. I do this every season. I hate when summer comes. I fall into a trap that I made by myself. Oh, and I always do the wrong thing. Oke bosku, nih lihatin ya. Nih ya, bisa kalian lihat sendiri nih dari luar, kelihatan rambutnya ini warnanya kayak dari atas sampai sini nih merata lah dari luar lah. Terus juga ini yang bekas bleachingan kemarin. Ini bekas warnanya di sini, warna kalau nggak salah itu warna light ash brown apa light ash blonde ya. Udah setengah tahun kayaknya, ada setengah tahun. Nah, bisa lihat sendiri kalian ya, setengah tahun. Terus pada saat kita bilah atau kita lihat bagian dalamnya, ternyata masih belang-belang tuh. Ada yang masih hitam tuh ya, hitam ya. Ini hitam ya, pokoknya belang lah ya. Ini stres, pusing katanya ngeliat rambutnya seperti ini. Habis diwarnain sendiri kemarin pakai produknya Diosis yang brown, ternyata kok nggak rata. Kenapa? Itu dia. Kenapa pertanyaannya? Kenapa? Padahal warnanya itu sama dari atas ke bawah. Karena di sini saya jelasin. Karena ini ada perbedaan basic. Perbedaan basicnya itu apa? Basic yang 6 bulan yang lalu ini kan bekas di bleaching. Terus juga yang rambut atasnya ini kan virgin. Terus sebelum virgin ini nih sekitar 2 bulan yang lalu bekas diwarnain coklat juga. Nah, bisa dilihat nih, itu ada perbatasan antara antara rambut akar sama ini. Kayak bagian dalamnya inilah, lihat. Nah, ini nih, tuh. Ini ada hitam, coklat, bleaching ya. Itu dia, ada perbedaan basic. Jadi pada saat diaplikasikan warna, dia numpuk di atas saja, alhasil jadilah seperti ini ya. Oke, sekarang permintaan kakaknya ini nggak macam-macam, mau dijadiin coklat merata aja katanya. Cuman agak terang, kita usahain ya, karena ini dia basic yang bleachingnya ini yang PR buat kita. Oke, warnanya apa aja, simak videonya, jangan sampai di skip pada saat kita ngeracik warna. Oke bosku, jos. Oke bosku, sekarang waktunya kita racik warna ya. Oke, warna yang diperlukan itu untuk yang bagian bleachingnya dulu tadi sekitar 6 bulan yang lalu itu kita pakai warna 435 ya, di mix sama 635 nih tuh. 435 di mix sama 635 ini untuk di bagian bleaching, karena target kakaknya itu kan nggak mau terlalu gelap. Kalau seandainya mau gelap aja, berarti kalian butuh hanya 435 aja untuk di bagian bleaching. Terus juga untuk di bagian yang virginnya itu kalian pakai 635 boleh, atau 835 juga boleh. Sekarang karena kakaknya nggak mau terlalu gelap, jadi kita mix antara dua warna ini ya. Oke, takarannya berapa? Untuk yang nggak terlalu terang ya, jadi lebih dominan di 635. Nah, dengan kebutuhan rambut kakaknya itu saya prediksi itu kira-kira untuk 635 nya kurang lebih sekitar 60 gram ya, 60 gram lagi, 40 gram, 1 gram lagi, sedikit lagi. Oke, fix 40 gram pas. Ini untuk 635 nya, dan untuk 435 nya kita pakai 20 gram. Artinya di sini dari 40 ke 60, 3 gram lagi pas. Artinya di sini kalau dalam hitungan 100%
100% itu berarti 60 gram 70 gram 635, 30 gram 435. Oke, sekarang kita geser dulu. Terus kita bikin untuk di bagian akarnya ya. Akarnya kita pisahin mangkoknya supaya nggak ketukar ya. Oke, untuk akarnya itu kita pakai 835. Kalian bisa lihat sendiri ya. Untuk di bagian yang di dalamnya itu kan masih hitam, sedangkan di bagian luarnya itu sudah coklat. Oke, bagian dalamnya masih hitam, bagian dalam akar itu masih hitam, bagian luarnya itu coklat. Jadi kita bikin 835, kita mix ya. Kita mix sama 635 karena sudah berwarna. Jadi terus juga ditambah lagi bagian akar itu kan lebih sensitif ya. Oke, kita bikin untuk di bagian akarnya itu 30 gram ya. Oke, 30 gram kita bikin 30 gram dibagi 2. 835 nya itu kita bikin 20 gram untuk 835 nya. Waduh, kelebihan 1 gram nggak masalah. Terus juga yang ini 635 nya berarti kita bikin 10 gram ya. 1 gram lagi, pas banget 30 gram ya. Nah, dan untuk peroxide-nya semuanya sama 10% semua. Nah, hitungannya gimana? Hitungannya cat yang sudah dituangkan di mangkok itu, jumlah cat yang sudah dituangkan di mangkok dikalikan 3. Oke, jadi kalau yang 60 gram tadi tinggal dikalikan 3, dan yang 30 gram ini dikalikan 3 juga. Dan ini hanya berlaku untuk produk Matrix dan L'Oreal. Kalau untuk produk lain saya nggak menjamin, soalnya teksturnya yang saya tahu itu kayak produk-produknya terlalu soft, dan di warna itu dia kalau untuk di aplikasi warna rambut virgin dia nggak kurang masuk. Oke, sekarang kita pakai peroxide-nya yang 10% tuh, tinggal dikalikan 3 aja tadi ya. Oke, ini saya bikin hanya untuk kebutuhan rambut kakaknya saja ya. Oke, di sini kelebihan ternyata bosku 100 gram kelebihan, jadi ini harus kita tambahin deh sedikit lagi, ini nggak masalah, habisin aja deh, ini kelebihan kita ya. Kita tambahin catnya ini 3 gram jadi pas. Nah, kan? Oke, ini untuk bagian akar dan ini untuk di bagian batang ya. Tadi 60 gram kita kalikan 3, jadi jumlahnya di sini 180 gram ya untuk di bagian. Oke bosku, sudah kita campur. Sekarang kita tinggal aduk saja, langsung kita eksekusi. Jos. Oke bosku, ya sudah kita aduk. Nah, dan untuk kasus yang seperti ini, kalian jangan sekali-kali memulai warna rambut ya di bagian yang masih hitamnya dulu, jangan. Karena yang sensitif itu di bagian bleaching ya, bukan di bagian akar yang virgin ini ya, bukan. Karena ini sifatnya beda. Jadi kita harus mulai di bagian yang bleaching dulu, kita aplikasikan semua merata. Soalnya kalau kalian dimulai dulu di bagian akar, apabila warna yang di bagian akar itu sudah menyentuh di perbatasan ini, jadi pada saat proses pengaplikasian di bagian batang nanti nggak bakal bisa meresap di bagian batangnya. Tapi kalau seandainya sudah diaplikasikan dulu di bagian yang masih yang bekas bleaching ini, terus pada saat pengaplikasian akar tarik ke bawah, seandainya nempel di bagian perbatasan pun nggak bakal meresap karena sudah keblok di bagian yang batang ini. Terus juga untuk kasusnya yang di bagian akar ini yang sudah coklat dan yang ini yang masih hitam, kalian jangan aplikasikan di bagian ini nanti untuk bagian finishing aja, tapi harus dimulai di bagian yang hitamnya dulu. Yang ini biar jangan diaplikasikan ya, sampai didiemin kurang lebih sekitar 10-15 menit, nanti baru ditimpa di bagian akarnya ya. Oke, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menghindari proses peresapan terlalu cepat. Oke, karena kalau yang sudah kebuka kayak gini, pori-pori atau lapisan rambutnya seperti cuticula modulanya itu, jadi dia memperlambat peresapan. Oke bosku, sekarang kita aplikasikan di bagian batangnya dulu ya. Jos.
Oke bosku, nah bisa lihat ya, ini sudah kita aplikasikan di bagian yang rambut bekas bleachingnya tadi, sama di bagian akar yang di dalamnya itu. Bisa lihat sudah kita aplikasikan. Ini tinggal kita tunggu kurang lebih sekitar 10-15 menit. Habis itu nanti baru kita angkat. Nah, baru kita aplikasikan di rambut yang bagian akar di bagian atas. Oke, bagian akar di bagian atas. Setelah didiamkan, otomatis yang hitamnya itu sudah meresap ya. Baru kita cat ulang di bagian akar di bagian atas. Oke bosku, kita diamkan dulu ya. Cus. Oke bosku, nih ya, tuh lihat. Ini sudah dioles semua ya, dari akar sampai ke bawah, tarik. Artinya sudah dioles secara merata, sampai di bagian-bagian dalamnya juga udah semua merata. Jadi tinggal didiamin aja lagi, kurang lebihnya sekitar 15 menit. Di situ baru kita cuci ya, dan kita lihat nanti hasil akhirnya. Oke bosku, cus. Searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. Oke bosku, nih ya, salahnya di mana gitu itu bikin warna itu sesuai ekspektasi, tapi hasilnya masih kurang. Nah lihatin, bisa lihat bekas bleachingannya itu loh. Tadi itu hitamnya tuh pakai apa, gelapnya itu pakai apa. Bisa dilihat bosku, warnanya masih agak berbatas ya antara rambut yang baru numbuh sama yang bekas bleaching itu. Ini mau nggak mau ya, otomatis warna yang bagian bawahnya ini kita harus bikin gelap lagi, jadi kayak gini supaya perbatasannya hilang. Jadi batasnya ini yang bikin jadi tamuh ini. Oke lah, ini warnanya agak kekuperan ya jadinya ya. Oke bosku, kita racik lagi warnanya. Terus, oke bosku, buset, gila, kaget bro, warnanya itu ternyata meleset. Padahal sudah apa namanya, sudah tepat racikannya, tapi hasilnya meleset. Jadi yang jadi pertanyaan itu salahnya di mana gitu kan. Padahal sudah pakai 435, sudah pakai 635 untuk di bagian batangnya, sedangkan yang bagian atasnya pakai 835, level yang lebih tinggi lagi. Buset, gila. Ternyata pas dilihat-lihat dari yang basic warna tadi sebelum diwarnain, kakaknya itu warnanya itu pakai ini bro. Nah lihat ya, tuh bisa lihat ini agak kemerah-merahan bosku. Jadi sebelum diwarnain merah-merah kayak gitu kan masih abu warnanya, terus diwarnain ini agak merah, makanya pas begitu dipantulin cahaya matahari itu warnanya jadi kayak gini tuh. Nah lihatin, merah banget. Wah, gila sih. Jadi nggak sesuai ekspektasi warna. Oke, pokoknya gimana caranya kita bakalan jadi bikin warnanya jadi rata ya. Oke ya, kita bikin lagi pakai 435 lagi 20 gram. Oke bos, kita bikin di sini 20 gram 435 nya. Pas 20 gram. Habis itu di mixnya jangan pakai 635, ini basi ini. Kita mixnya pakai 8.4 supaya ngeluarin warna kupernya. Kita bikin 20 gram juga. Oke. Kita sih. Oke deh, kita buat ngeluarin warna kupernya ya. Oke. Jadi total warna sini ada 50 gram. 8.4 nya kita bikin 25, 435 nya 25, jadi 50-50. Oke, pakai peroxide yang 10% ya. Atau warnanya pas dilihat di bungkusnya itu warna pantulannya agak kemerahan, jadinya zong semua bosku. Nah, kita buang produk hari ini, kita rugi dulu lah. Kita hari ini pas-pasan modalnya. Ini murni kesalahan stylist ya. Harga tetap
harga tetap. Oke bosku, tadi 50 gram kali 3 150 ya, sudah cukup. Oke bos, kita aduk sini, kita aduk, jos. Oke bosku, akhirnya yang ditunggu-tunggu, yang sempat gagal juga, tapi kita tetap tenang, slow down, dan hasil akhirnya seperti apa bosku? Sini. Nah, lihatin ya warnanya, mak jos ya, warnanya 95% merata, cuman ada sedikit batas. Kalau seandainya diperhatikan dengan detail banget tuh, ada tuh ya, bisa lihat antara batang sama akarnya tuh hampir sama 100%. Jadi saya masih mikir-mikir loh, tadi itu gagalnya tuh di mana, salahnya tuh di mana. Heran, masa warna 435 kok jadi hijau. Aneh deh. Tapi overall semuanya berjalan baik-baik aja, dan hasil warnanya juga sesuai ekspektasi setelah yang kedua tadi loh ya. Oke, pokoknya gitu aja lah, langsung aja kita cekidot. Oke bosku, itu dia hasil konten kita hari ini ya. Kita habis bikin warna, jatuhnya apa ya? Jatuhnya kayak red brown ya, lebih tepatnya itu warnanya red brown ya. Kalian bisa lihat sendiri basic rambutnya itu seperti apa tadi ya, bekas di bleaching di sini 6 bulan yang lalu, bekas warna abu. Terus juga diwarnain sendiri pakai Garnier golden brown, habis itu diwarnain lagi pakai Diosis yang brown. Itu ternyata pada saat tak liatin warnanya, tak zoom, warnanya agak merah kehitaman, gelap pokoknya. Jadi pada saat kita warnain yang pertama sempat kaget, kenapa kok jadi hijau, padahal basicnya kan warnanya copper ya, macam kayak warna rose gold. Tapi kita warnain pakai warna warm brown kok jadi hijau, salahnya di mana? Mikir-mikir sampai sekarang masih terkiang-kiang bosku. Dijadikan pelajaran aja ya buat kalian juga, terutama buat saya juga ya. Kira-kira itu salahnya di mana. Tapi overall semua warnanya bisa diatasi dengan pewarnaan yang kedua, yaitu warna 435 di mix sama 8.4. Akhirnya warnanya jadi sama semua ya. Luar biasa pokoknya, penuh drama tadi, sempat khawatir juga, deg-deger, dan hasil akhirnya kakaknya tetap suka sama warnanya. Mudah-mudahan konten yang kita sharing hari ini, yang kita bagikan hari ini bermanfaat, supaya kalian gak ketinggalan sama konten-konten kita yang berikutnya. Jangan lupa di subscribe juga di share, paling penting di like ya, di like biar channel kita makin maju. Oke bosku, salam satu profesi. Jangan lupa follow juga IG-nya Andres Microsoft, juga di TikTok-nya. Oke bosku, salam satu profesi, next video.